Di video ini, saya akan membahas bagaimana saya mengatur investasi keuangan di 2024. Untuk latar belakangnya, saya adalah seorang profesional yang bekerja di US dan baru bekerja sekitar bulan September tahun lalu sesudah lulus dari S3. Oke, pertama-tama sebelum kita ngomong soal investasi keuangan, salah satu hal paling mendasar yang harus kita pastikan kalau kita punya itu adalah asuransi kesehatan. Karena jadi kita harus pastikan kalau kita punya asuransi kesehatan dan juga orang-orang yang masuk dalam tanggungan kita, entah itu orang tua, pasangan, atau anak, punya asuransi kesehatan. Untuk saya pribadi, asuransi kesehatan itu kalau di sini bagian dari salah satu benefit dari company itu sendiri. Tapi saya juga bisa upgrade, di mana saya upgrade asuransi kesehatan per bulannya nambah sekitar $50 per bulan, di mana itu bisa upgrade ke asuransi kesehatan yang dengan yang lebih premium. Sama seperti di Indonesia kan asuransi kesehatan itu ada kelas-kelasnya. Nah kebetulan karena tahun ini saya akan banyak menggunakan rumah sakit, karena kebetulan saya hamil dan akan melahirkan, makanya saya pikir untuk tahun ini saya bisa upgrade asuransi kesehatan itu dan bayar $50 sebulan. Nah, kenapa asuransi kesehatan ini penting? Karena terutama untuk di Amerika ya, tapi bukan cuma di Amerika, tapi di Indonesia, masuk rumah sakit itu kan sesuatu yang mahal begitu. Apalagi untuk di sini gitu. Jadi kita mau pastikan kita nggak mau udah capek-capek kita nabung, terus nantinya karena kita masuk rumah sakit atau apa gitu, kita jadi malah bangkrut dan menggunakan saving kita yang selama ini begitu. Karena kan ini kan expense yang kadang-kadang itu nggak ada yang memplanning untuk sakit gitu kan. Dan mindsetnya itu kadang-kadang orang masih punya mindset kayak, oh ngapain nih bayar asuransi kesehatan, orang setahun ini nggak pernah masuk rumah sakit, nggak dipakai, sayang dong gitu. Tapi kan ya bagus lah kalau 1 tahun nggak sakit gitu. Dan ini untuk jaga-jaga supaya kita nggak udah capek-capek saving, tapi kita malah kita habis gitu karena satu dan lain hal kayak sakit atau ada masuk rumah sakit begitu. Oke, jadi sesudah kita punya asuransi kesehatan ini, yang saya persiapkan berikutnya adalah dana darurat atau emergency fund. Dana darurat ini untuk setiap orang itu ada yang patokannya 3 bulan dari pengeluaran, 6 bulan dari pengeluaran. Kalau saya pribadi, saya menyiapkan 12 bulan dari pengeluaran. Jadi kalau misalnya tiap bulan pengeluarannya katakanlah 10 juta begitu, jadi disiapkan 12 bulan dari pengeluaran itu. Dan pengeluaran ini maksudnya kalau yang sudah punya keluarga dan tanggungan ya pengeluaran dari bukan cuma pengeluaran kita pribadi tapi pengeluaran untuk mensupport keluarga itu juga. Nah, dana darurat ini tujuannya itu untuk apa? Jadi dana darurat ini kalau misalnya ada hal-hal yang darurat, katakanlah di PHK dari pekerjaan atau ada perubahan hidup, perubahan kayak life event gitu yang gak terduga, supaya kita punya waktu untuk mengadjust terhadap perubahan-perubahan itu untuk menyesuaikan diri supaya nanti kalau misalnya katakanlah kita di PHK, kita punya cukup waktu untuk mencari pekerjaan dan segala macamnya tanpa harus susah-susah cari uang untuk mencukupi kebutuhan hidup selama itu. Nah, karena ini adalah dana darurat, jadi saya taruh di tempat yang cukup liquid gitu. Karena ini dana darurat, jadi kita nggak mau taruh di tempat saham gitu. Karena kan saham itu kan lebih fluktuasi. Kita nggak mau saat kita darurat, kebetulan nih sahamnya lagi down, jadi kita harus terpaksa jual saham di nilai yang rendah begitu. Nah, untuk dana darurat ini, sekarang saya taruh di high yield saving account. Jadi kalau di sini itu ada high yield saving account, dia itu mirip sama saving account biasa, tapi bunganya itu lebih tinggi daripada saving account biasa, jauh lebih tinggi daripada saving account biasa. Kalau untuk di Amerika sendiri, kalau untuk saving account biasa, itu biasa bunganya tuh cuma sekitar 0, sekian persen. Tapi kalau high yield saving account ini, sekarang ini bunganya itu minimal di atas 4%. Dimana itu lumayan gitu kalau untuk di sini. Emang bunga di Indonesia itu secara umum lebih tinggi karena dalam rupiah begitu kan. Tapi kalau di Amerika sendiri itu biasa kalau bunga tabungan biasa itu sekitar 0, sekian persen. Tapi kalau high yield saving account ini untuk periode sekarang ini itu di atas
4% minimal. Nah, apa bedanya high yield saving account dengan saving account biasa ini? Kalau untuk high yield saving account ini, kita ada batas di mana kita batas transaksinya. Jadi kalau untuk saving account biasa, mau kita tarik duit sebulan 100 kali juga nggak apa-apa, tapi kalau high yield saving account ini ada batasnya, misalnya kayak 5 atau 6 kali tarik dalam 1 bulan. Tergantung dari saving account-nya masing-masing. Nah, itu bisa tanpa biaya sama sekali. Jadi, untuk emergency fund ini saya taruh di sana, di high yield saving account yang bunganya itu di atas dari 4% 1 tahun. Dan itu lumayan banget kalau untuk di US dollar. Nah, dan ini beda dengan deposito. Kalau deposito kan ada masa tenggatnya. Jadi kalau ini kita bisa tarik aja, tapi setiap bulan itu ada limit banyak transaksinya, begitu. Nah, berikutnya sesudah saya mencukupi ini, kalau untuk saya pribadi, saya taruh dengan jumlah 12 bulan pengeluaran. Setelah saya cukup 12 bulan pengeluaran untuk emergency fund ini, baru saya taruh di investasi gitu. Investasi untuk yang lebih menghasilkan return yang lebih tinggi. Nah, jadi tujuan investasi ini apa? Kalau untuk saya pribadi, pertama tujuan investasi itu adalah untuk memfight minimal inflasi begitu. Karena setiap tahun itu kan ada inflasi. Dan kita nggak mau yang kalau kita simpan uang itu malah nilai belinya malah turun setiap tahun karena inflasi ini. Jadi pertama-tama investasi ini harus setidak-tidaknya lebih daripada inflasi itu sendiri, begitu kan. Dan berikutnya tujuan investasi yang lain adalah tujuan investasi itu kan bisa untuk macam-macam, bisa untuk misalnya ada goal financial tertentu untuk membeli rumah dan untuk financial independence gitu atau kemerdekaan finansial, ya begitu. Nah, inflasi, jadi kita harus pastikan kalau secara rata-rata itu ya, kalau misalnya kita cuma tabung di bank doang, kalau di Amerika itu bunganya cuma sekitar 0, sekian persen, nah itu pastinya akan kemakan dengan inflasi. Karena kalau di Amerika sendiri, dalam sekitar 10 tahun terakhir, inflasi itu rata-rata 2,8%. Jadi, dan ini angkanya agak cukup besar karena kebetulan sekitar 2-3 tahun terakhir ini, apalagi sesudah COVID, karena sesudah COVID, inflasinya itu sekitar ada sempat 7%, 6%, dan lain-lain. Tapi secara umum itu biasa sekitar 1-2%. Karena untuk Federal Reserve sendiri, target inflasi itu adalah 2% per tahunnya. Tapi, jadi kalau untuk 10 tahun terakhir, rata-rata inflasi itu 2,8%. Tapi saya pakai tapi katakanlah kita mau lebih konservatif dan kita bilang inflasi itu 4% per tahun gitu. Kalau di Indonesia sendiri, mungkin bisa dicek data inflasinya berapa untuk 10 tahun terakhir gitu. Jadi kita pastikan kalau misalnya return-nya itu yang minimal lebih tinggi daripada itu. Secara rata-rata tentunya. Nah, jadi bagaimana saya mengatur alokasi investasi setiap bulannya dari gaji. Jadi dari gaji ini, sesudah pastikan sesudah dipotong pajak. Kalau di Amerika sendiri, untungnya pajak itu langsung dipotong di withhold. Langsung di withhold dari company-nya. Jadi saya langsung terima kayak netnya itu sendiri. Jadi pastikan sudah pajak karena kita nggak mau kan kalau terutama untuk orang-orang yang pekerjaannya itu bukan dari gaji. Kan kita harus bayar pajak kan di setiap tahunnya. Kita nggak mau ternyata uangnya udah kita investasi, terus begitu waktunya tanggal jatuh bayar pajak, malah nggak ada uangnya untuk bayar pajak gitu. Karena semua uangnya udah diinvestasiin. Nah, jadi sesudah dari gaji ini, sesudah dipotong pajak, dan kemudian dipotong kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup ini ada termasuk dari, kalau untuk saya pribadi ada dari rent apartemen, makan, grocery, hiburan, dan lain-lain. Jadi sisanya ini, kalau untuk sekarang ini di 2024, saya taruh 40% di investasi yang low risk dan yang cukup liquid, dan 60% lagi saya taruh di stock market atau di pasar saham. Kalau di 2024 ini, 40% yang low risk liquid ini, saya taruh juga sama di high yield saving account. Di mana itu juga tempat saya taruh emergency fund ini. Nah, kenapa sekarang ini saya taruh di sana? Karena kebetulan sekarang ini, interest rate di Amerika ini lagi cukup tinggi, lagi di atas 4%. Jadi saya cukup comfortable untuk, itu masih di atas inflasi. Jadi untuk yang liquid ini, saya taruh di sana juga nggak apa-apa. Tapi nanti ini alokasi 40% low risk dan 60% stock market ini tentunya akan berubah setiap tahunnya tergantung kalau misalnya nanti
interest rate-nya udah cukup rendah, mungkin nanti saya alokasikan lebih banyak persentase ke stock market yang potensial gain-nya lebih tinggi daripada di high yield saving account ini. Nah, pertama-tama kenapa saya taruh sebagian di low risk dan 60% di stock market. Pertama-tama saya mau taruh di low risk ini karena ini saya ada mungkin tujuan ke depannya dalam masih belum tentu, tapi mungkin untuk ke depannya, untuk kalau saya mau beli properti atau apa, itu jadi bisa langsung diambil dari sini. Dan kebetulan sekarang ini kan interestnya masih tinggi, jadi ditaruh di situ juga masih ya not bad lah begitu. Biarpun potensial gainnya di stock market lebih tinggi. Dan juga saya taruh di low risk ini supaya kan kondisi market itu kan gak ada yang tahu. Jadi kalau misalnya nanti katakanlah marketnya ini lagi ada crash atau diskon, nah ini dari persentasenya yang ditaruh di low risk ini, saya bisa masukin saat marketnya ini lagi diskon di pasar saham begitu. Nah, sekarang kita akan ngomongin bagaimana yang saya alokasikan di stock market ini. Jadi di stock market itu saya ada 2 dari 60% yang ditaruh ini. Sebagian saya taruh di individual stock dan sebagian ditaruh di index fund. Jadi individual stock ini adalah di mana saya pick sendiri company apa yang mau saya beli stoknya. Sementara index fund ini saya taruh di semacam kayak yang kalau di Indonesia itu yang saham-saham yang mengetrace IHSG, kalau di Amerika itu yang mengetrace kayak S&P 500. Jadi itu kayak top 500 company Amerika dan ditrace berdasarkan dari size company-nya dan pemasukannya dan lain-lain begitu. Nah, untuk pasar saham ini sendiri, tentunya kalau kita beli S&P 500 atau kayak IHSG-nya di Indonesia ini, resikonya lebih rendah daripada kita pick individual stock dari company. Tapi tentunya juga kalau misalnya pick individual stock dari company, kalau misalnya kalian hoki gitu, misalnya kalian beli Nvidia di beberapa tahun terakhir, itu gainnya bisa gila-gilaan, bisa sampai 400-500% gitu dalam 2-3 tahun. Sementara kalau untuk yang S&P 500 ini, dia emang lebih, ya kalau untuk S&P 500 ini rata-rata di 2014 sampai 2023, di 10 tahun terakhir ini, returnnya itu 11% per tahunnya. Dan 11% ini kalau misalnya saya ambil dari inflasi katakanlah inflasi 3%, jadi ini minimal yang kita dapat ini 8% di atas inflasi begitu. Jadi bisa dikatakan kalau secara bersihnya itu kita dapat 8% dari di atas inflasi, di mana menurut saya itu cukup begitu kan. Dan untuk yang pasar saham S&P 500 ini, dia relatif lebih stabil daripada pick individual company. Tapi saya pikir salah satu benefit yang saya punya sebagai orang yang relatif masih lebih muda adalah saya punya lebih banyak kebebasan untuk masih punya lebih banyak waktu untuk investasi yang lebih beresiko, misalnya individual stock ini. Maka saya masih taruh sebagian di individual stock juga. Nah, dan untuk alokasi di pasar saham ini pastikan pertama-tama sesuai dengan profil resiko gitu. Karena menurut profil resiko, ada orang yang misalnya lihat portofolionya kemarin misalnya pas lagi pasar saham lagi turun-turunnya, turun 20%, bisa sampai stres tiap hari, nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Nah, kalau kalian orang yang seperti itu, ya mungkin taruh aja di IHSG atau di index fund ini. Tapi kalau saya pribadi, justru pas kemarin saham lagi turun-turunnya, nah itu saya taruh, malah saya investasi lebih agresif lagi. Karena, ya, saya percaya kalau ekonomi itu nanti akan balik lagi. Nah, tapi tentunya juga untuk investasi yang lebih agresif ini lagi, kita lihat juga gitu. Kalau misalnya kita investasi lebih agresif lagi di misalnya katakanlah satu perusahaan sahamnya turun banget nih, dan kita investasi lebih agresif ke sana. Kan kita harus lihat juga fundamentalnya, apakah ini perusahaan akan bangkrut atau enggak. Kalau perusahaan ini bangkrut, yang kan nggak bisa, nanti ya kita malah tambah rugi kalau kita malah tambah investasi di sana pas lagi turun kan. Tapi kalau lebih amannya lagi, yang agak lebih aman itu adalah saat misalnya pasarnya lagi turun, kita investasi secara lebih agresif di misalnya di S&P 500 atau di IHSG itu, karena itu kan merepresentasikan ekonomi Amerika secara keseluruhan gitu. Kalau untuk individual company itu masih lebih beresiko. Nah, dan tentunya juga alokasi ini saya tetap evaluasi setiap tahunnya dan di rebalance juga sesuai dengan keadaan pasar.
Kalau interest rate-nya berubah, itu mungkin akan saya alokasikan antara dari high yield saving account dan pasar saham itu sendiri. Dan juga mendekati, tentunya nanti bisa mendekati retirement atau pensiun di umur berapapun kita mau pensiun itu, biasa akan kita rebalance portfolionya supaya lebih ke arah yang lebih low risk begitu. Karena kita kan nggak mau tiba-tiba pas kita udah mau pensiun atau financial independence itu sendiri, tiba-tiba misalnya pasarnya itu crash 20-30%, malah nggak jadi pensiun gitu. Jadi biasa kalau untuk mendekati pensiun, akan di rebalance portfolionya untuk ke hal-hal yang lebih yang lebih stabil gitu. Ya, jadi itulah sharing saya tentang bagaimana saya mengatur keuangan di 2024. Semoga membantu. Terima kasih.